Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang seputar stres yang bagaimana kita gejala-gejala stres itu seperti apa, definisi tentang stres itu sendiri tentang apa, dan apa yang harusnya dilakukan pada saat kita mengalami stres. Nah, hari ini kita kedatangan tamu-tamu kita, ada 3 orang, yaitu dari kakak-kakak nurse Universitas Kusuma saja. Mereka akan sharing ke kita apa sih yang mereka alami, stresnya itu berupa apa, terlebih pada saat di pandemi sekarang ya, yang fokusnya itu teman-teman itu merasa kalau stresnya itu sangat-sangat berlebihan seperti itu. Nah, ini apakah termasuk di dalam gejala stres yang ringan, berat ataupun sedang, dan bagaimana nanti penanganannya seperti itu. Oke, kita kenalkan terlebih dahulu dari yang paling ujung ya. Ini dari Kak siapa nih? Perkenalkan, nama saya Niko Beni. Iya, Niko Beni. Ya, saya di sini profesi nurse. Iya. Untuk saat ini nurse-nya ya sudah selesai. Oh, sudah selesai. Oke, berarti ini tinggal tunggu ujian. Oh, tinggal tunggu ujian UPAM ya? Iya. Oke. Ini berarti Kak Niko. Yang sebelahnya ada Kak siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Gali Saputra. Saya profesi nurse Kusuma Sada Surakarta, angkatan 11. Saya mendapat praktek di RSDKT Selamat Riyadi. Oke, ini berarti masih praktek ya? Sudah selesai. Oh, sudah selesai juga. Ya. Juga ikut tinggal UPAM? Iya, Oke. tinggal UPAM sama wisuda. Oke, tinggal UPAM sama wisuda. Iya. Oke, yang sebelah saya ini ada. Oke, perkenalkan, nama saya Kiki Purwo. Saya juga mahasiswa profesi nurse angkatan 11 Universitas Kusuma Sada. Saya juga udah selesai prakteknya, ini tinggal nunggu UKOM sama sumpah profesi nurse aja. Oke. Ini ada Kak Niko, ada Kak Gali, dan Kak Kiki. Nah, dari siapa dulu nih kita mulai? Bagaimana apa sih sharing mengalami stres apa yang kemarin pada saat mengikuti nurse? Nurse itu kan cenderung kepada praktikum ya. Ya. Nah, praktikumnya kan terkendala banget di daring. Nah, itu boleh share mungkin apa sih kendalanya dan apa yang dirasakan dan gejalanya seperti apa? Boleh dimulai dari Mas Iki? Oke. Oke. Jadi kalau buat dari saya, selama semester 2 kan kita online ya untuk prakteknya. Jadi karena pandemi COVID ini, jadi rumah sakit menolak untuk adanya magang di rumah sakit. Jadi kita semua online. Nah, yang saya rasakan selama nurse online itu jadi kayak kurang gimana ya? Rasanya itu kurang kena banget lah untuk kita bisa dapat pasar di rumah sakit, kita bisa dapat pengalaman di sana. Jadi kalau cuman online kan kasusnya itu dari dosen juga, jadi itu kayak teori aja. Jadi kita untuk praktiknya itu kurang banget dapetin pasar-pasar yang ada di rumah sakit. Jadi dilema lah, jadi rasanya itu nggak enak kalau nurse-nya itu online, jadi masih kurang aja, kurang greget lah rasanya gitu. Oke, terus yang dialami Mas Kiki sendiri apa pada saat oh ya ini dapat daring ini kurang greget kayak gitu rasanya gimana? Apakah karena kan semester 1 praktek kan, jadi perbedaannya dari semester 1 sama 2 kan online sama enggak online. Jadi selama online ini rasanya sih kayak kurang puas aja sama pencapaian selama semester 2 ini. Jadi pengen lebih lagi buat dapat pasar-pasar yang ada di rumah sakit itu. oke. Mas Iya kemarin bilang waktu awal wawancara awal itu merasakan stres ya. Stresnya Iya. itu apa? Stresnya itu kayak kepikiran nanti kalau pas kita udah kerja itu nanti apabila ada pasar-pasar yang ada di rumah sakit, kita nanti kalau kayak kewalahan apa kayak nggak bisa ngelakuin praktiknya itu gimana gitu sih pikiran. Tapi untuk ujian sendiri nggak apa? Kalau ujiannya lancar untuk kemarin itu ujian praktiknya. Oke, itu dari Mas Kiki ya. Ya. Terus kalau selama sudah mengalami stres dengan adanya itu stresnya seperti itu, ada stimulus, lalu ada perasaan untuk nanti gimana sih ke depannya, itu ada nggak dari Mas Kiki bagaimana cara mengatasi stresnya sendiri? Mungkin untuk cara mengatasinya, jadi kita ya berpikir positif aja ke depannya. Nanti siap saat kita di lahan pekerjaan, kita lakuin yang sebisa mungkin yang kita lakuin, yaitu buat jadi pelajaran kita ke depannya gitu. Oke, dari Mas Kiki terima kasih atas penjelasannya. Bisa lanjut ke Mas Niko atau Mas Gali? Saya dulu. Iya.
Ya tadi gimana Mbak? Oh iya, Ah. jadi yang dirasakan pada saat ini di stase praktikum tetapi harus didaring itu seperti apa? Ya kalau menurut saya selama profesi dinas ini kan kemarin kita kan 2 semester itu Mbak. Iya. Yang semester 1 itu alhamdulillah kita bisa praktek full di rumah sakit. Yang semester 2 nya kita kebetulan dapat daring, atau yang kemarin itu kan pas pandemi itu, jadi semua mahasiswa semua praktekan tidak boleh masuk ke lahan praktek atau ke rumah sakit. Jadi ya itu, jadi pas saat daring itu ya saya yang pertama bingung, yang kedua kebetulan saya rumahnya desa Mbak, jadi sinyalnya itu agak susah. Oke. Gitu. Verifikasinya. Ya jadi untuk ngikutin proses daringnya ya kita harus bagaimana caranya kita bisa dapat sinyal dulu yang kuat. Nanti kalau misal proses daringnya udah terlaksana kan kita bisa searching yang lainnya gitu. Oke. Terus habis itu ada perasaan seperti apa? Kalau saya bingung aja Mbak, Bingung. soalnya ya kalau bingung itu kenapa, karena semester awalnya, semester satunya itu kan kita dapat full praktek, jadi kita bisa praktek langsung lah ke pasien, ke orang lain, bisa komunikasi dengan orang lain. Sedangkan untuk daringnya sendiri kita cuma bisanya awang-awang lah kalau menurut saya gitu. Jadi cumanya bisanya ya cari informasi tentang ini, tentang itu, supaya bisa melengkapi data kasus yang diberikan oleh dosennya gitu. Oke. Ada perasaan, oh aku tuh kayak sekarang jadi males atau enggak gitu enggak? Sempat ya kemarin itu pas daring itu males juga, sempat ada. Soalnya apa ya, itu tadi bingungnya itu pertama dari desa itu, jadi susah sinyalnya, jadi untuk komunikasinya pun juga agak tersendat gitu, Iya. agak malesnya itu. Oke. Kalau setelah udah bisa mengikuti ya alhamdulillah bisa lah, Jadi nggak walaupun males lagi ya. walaupun agak sedikit dataran juga sih. Oke. Terus pernah nggak memberikan cara, oh aku lagi, kamu kan tahu nih, kok tadi kan bilang di wawancara awal kalau pernah mengalami stres seperti itu ya. Iya. Nah itu terus cara mengatasimu seperti apa? Kalau saya stresnya ya sering-sering itu aja Mbak, sering baca-baca soal, terus lihat karya yang di YouTube tentang misal tentang kasusnya yang diberikan dosennya itu tentang apa, kita jadi lebih banyak mencari informasi yang lain, mengalihkan ke yang lain tentang materinya gitu aja. Oke. Terima kasih informasinya Ya. Mas Gali. Boleh yang terakhir untuk Mas Niko bisa menjelaskan stresmu di masa pandemi ini di stase praktikum itu seperti apa? Oke. Untuk saya pribadi ya kurang lebihnya hampir sama. Kita kan sama untuk stasenya ini kan sama-sama. Maksudnya semester 2-nya pun kita prakteknya online seperti itu kan. Untuk saya pribadi, kalau saya dari praktek pertama, semester pertama itu berasa seperti kayak rajin sih, memang enak seperti itu, karena kita langsung terjun ke lapangan. Nah setelah itu adanya pandemi seperti ini, kita ditarik kampus untuk kembali ke kampus seperti itu, dan kita belum tahu tuh kita nanti kayak gimana. Nah itu saya tipe orangnya itu mikir dulu Mbak, ini gimana ya, jadi bingung dulu Mbak. Saya tuh orangnya mikir dulu baru kerja gitu, terlalu mikir jadi wah nggak bisa nih kayak gini terus kayak gitu, biasanya mikirnya kayak gitu Mbak. Setelah itu berjalannya waktu, kita kan daring seperti itu pun saya sudah mulai bingung ini sistemnya gimana. Jadi saya malas-malasan sampai sekarang Mbak. Jadi kayaknya beda, langsung turun gitu, Langsung down banget. langsung down banget, jadi males mau ngapa-ngapain, tugas teleran gitu. Terakhirnya baru gitu. Oh, sampai sekarang juga ada rasa perasaan males ya? Iya, ke bawah jadinya. Ke bawah ya? Iya, gara-gara daring ini jadi ke bawah, malas gitu. Oke. Udahlah nanti gitu. Pernah ada cara untuk, oh aku nih jadi males itu kan sebenarnya dari salah satu dari dalam bentuk stres ya? Iya. Kayak gitu. Nah itu pernah nggak cara mengatasinya seperti apa? Kalau saya malah saya tinggal main Mbak. Oh ditinggal main Iya, langsung? langsung tinggal Karena main. liburan. Oke. Kalau udah mood banget kayak gitu, udah mood lagi baru kerjain. Oke. Tapi ada perubahan nggak setelah itu?
Perubahan yang saya rasakan itu bulan-bulan terakhir itu Mbak. Oh, di bawah. Jadi nyadar dah. Ya udah, kayak mau kayak gini kayaknya memang harus dibangkitin lagi Mbak moodnya. Oke, oke. Sip. Jadi itu tadi penjelasan dari teman-teman yang mengalami stres pada saat mereka itu di fase praktikum yang harus dirumahkan melalui daring seperti karena ada masa pandemi. Nah, kenapa sih mereka itu timbul stres? Itu dikarenakan adanya perubahan yang pertama. Manusia itu kan pastinya mengalami stres ya semuanya ya, mengalami stres. Tapi pemicunya yang lebih utama itu adalah mungkin pada saat pandemi corona seperti itu. Jadi pada saat mereka itu harusnya melakukan praktikum secara nyata atau real dan harus dipindah secara daring yang mereka itu mengawang-awang, akhirnya timbul stres. Apakah aku bisa seperti yang dirasakan Mas Kiki? Lalu yang dirasakan Mas Gali adalah bagaimana nantinya juga hampir sama dengan Mas Kiki, apakah nanti bisa, terus habis itu ada rasa malas, ada rasa nggak enak seperti itu, dan Mas Niko juga ada rasa yang malasnya itu sampai sekarang berkepanjangan karena adanya terbiasa seperti itu. Nggak kedengaran suaranya. Nah, jadi yang Mas Niko juga ada permasalahan jadi malas sampai terbiasa dengan sampai hari ini kayak gitu ya. Jadi ada keterbiasaan. Itu karena itu tadi ada stres yang menumpuk tetapi mereka nggak ngerti caranya penyelesaiannya. Yang pertama adalah Mas Niko itu penyelesaiannya hanya dengan main, katakanlah kayak gitu, dan itu belum tentu stresnya itu hilang. Padahal kalau main itu memang pas mainnya itu bisa jadi hilang ya Mas ya. Iya, benar. Tapi pas balik lagi ke rumah Iya, balik dia lagi. stres lagi kan kayak Sama gitu kan. Jadi tidak ada penyelesaian dalam mengatasi stres. Sama juga dengan Mas Gali itu juga seperti itu. Mungkin caranya dengan mencari-cari sendiri. Nah itu malah terkadang malah jadi tambah timbul stres karena nggak paham kayak gitu ya. Karena sendiri nyarinya tambah bingung lagi seperti itu. Dan yang terakhir Mas Kiki itu mungkin dengan cara dia main game terus dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi sama dengan Mas Niko, dia itu stresnya itu pada saat dia main game stresnya hilang, tetapi pada saat menghadapi lagi stresnya muncul lagi seperti itu. Nah itu yang harus ada kita benahi cara mengatasi stres yang baik itu seperti apa. Habis ini saya akan memberikan satu meditasi bagaimana cara mengurangi, bukan mengatasi tapi mengurangi tingkat stres yang tadinya itu ada rasa malas, ada rasa nggak tertekan karena nggak paham sama materi dan takut kalau besoknya itu nanti bisa atau enggak. Nah itu dengan cara meditasi. Nah nanti meditasinya juga bisa kalian pelajari sendiri di rumah. Siapa tahu pada saat kalian mengalami stres kecil atau stres ringan itu nanti bisa diredakan dengan meditasi tersebut yang nantinya diharapkan bisa untuk kedepannya melakukan hal-hal atau adaptasi yang lebih baru dan lebih baik lagi seperti itu. Oke, terima kasih untuk Mas Niko, Mas Gali dan Mas Kiki atas kedatangannya hari ini. Ada lagi yang ingin disampaikan mungkin untuk teman-teman atau untuk kampus gitu? Cukup. Oke. Jadi nggak ada pesan ya dari nggak ada semua. Oke, nggak ada pesan. Jadi pesan kita untuk membatasi diri. Terus kalau kita merasa kita stres, kita harus cari orang untuk bagaimana kita share stres kita, dan atau kalau semisal kita sendiri mengalami stres tetapi tidak ada yang di-share, kita bisa mengatasi dengan cara meditasi secara mandiri seperti itu. Terima kasih untuk kedatangannya. Sampai jumpa. Kita habis ini akan meditasi.